Kemarin tuh ada 3 santri kalau nggak salah yang berangkat ke Pare, dan itu tuh salah satunya program pesantren yang ya ini tolong video jangan sampai ke orang tua saya. Pada saat kita kecil, mungkin kita lihat orang dewasa pacaran. Ya, Tapi ketika kita dewasa, kita malah lihat anak kecil pacaran nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sukri and the Gang bersama saya Intan yang akan memberikan informasi-informasi menarik. Hari ini saya sudah datangkan narasumber yang luar biasa. Di hadapan saya ini ada Mas Adi nih. Gimana kabarnya Mas Adi? alhamdulillah luar biasa Mbak Intan. Mas Adi ini dari mana Mas? Asalnya nih, tempat lahir. Boleh. Kalau tempat lahir saya dari Cimahi. Cimahi Pride Jawa Barat ya? Cimahi Pride Jawa Barat. Jauh sekali mainnya sampai ke Kalimantan. Ini gimana ceritanya? Kalau misal tiba-tiba ke Kalimantan tuh memang ya saya juga nggak nyangka kan. Kalau misal dari Cimahi, nggak dari Cimahi sebetulnya, saya dari Tasik. Di Tasik kan memang saya kuliah juga, kemudian Kuliahnya di Tasik. kuliah di UT Bandung. Oh, UT kuliahnya di Bandung. Ya, di Tasik tuh saya nyantri di situ. Oh, ini Bapak santri nih Bapak, yang ada di hadapan saya. Nyantri di mana, Mas? Santri di Pesantren Pramuka Khalifah Tasikmalaya. Di Jawa Barat, Jawa Barat, tuh ya. ya. Selama di Samarinda ini, selama di Kalimantan ini, melakukan kegiatan-kegiatan apa nih? Ada kesibukan apa aja? Kalau kesibukan, ya saya memulai di sini tuh ya fokusnya ke wartawan pemula kan sebetulnya. Kemudian ya udah kehidupan sehari-hari saya sebagai wartawan dari DPRD provinsi, ke DPRD kota, kemudian ke kantor gubernur. Jadi ya main-mainnya ya Ngeri ya, circle-nya Ya, sekarang pejabat. pejabat ya. Ini kok bisa-bisanya terjun ke dunia jurnalis? Emang Mas sendiri jurusan kuliah apa, Mas? Jurusan kuliah agak nyambung sebetulnya kebetulan ya. Kebetulan apa Ilmu tuh? komunikasi. Ilmu komunikasi. Nyambung ya agak nyambung. ke jurnalis. Tapi kalau misal bahas prospek ingin kesini kah, ingin jadi wartawan kah, ingin jadi jurnalis kah, enggak Direncanakan semuanya. direncanakan semuanya. Semua itu berawal dari ya pesantren Pramuka Khalifah ini kan memang punya program kan. Ya. Jadi ini yang membedakan pesantren Pramuka dengan pesantren yang lain. Ini secara metode aja perbedaannya, nggak menyalahkan yang lainnya. Jadi kalau misal uniknya di pesantren Pramuka Khalifah ini tuh sistemnya modern. Jadi kita tuh dituntut untuk membangun relasi. Kita harus berani keluar, kita harus cari ilmu di tempat lain. Jadi nggak hanya fokus di satu titik, kita di situ terus aja, nggak kemana-mana, di sana nggak. Jadi salah satu contohnya tuh ketika memang kita ingin mempelajari sesuatu, tapi di situ tuh nggak ada yang berkompeten. Artinya ya kita mau nggak mau harus cari keluar dan Explore lah ya. explore keluar. Jadi kita tuh nggak terfokus, nggak maksa banget. Aduh, kita nih mau bangun nggak ekstrakurikuler. Sebuah program gitu ya. bahasa Inggris, misal belajar bahasa Inggris. Tapi kita nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Yaudahlah kita coba belajar bareng aja. Di situ tuh enggak. Jadi kita dibolehin buat belajar ke tempat lain. Dan kalau misalnya kita nanya tentang pembelajaran bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris, itu tuh yang bagus ya di Pare kan. Tuh. Nah, kebetulan kemarin tuh ada 3 santri kalau nggak salah yang berangkat ke Pare, dan itu tuh salah satunya program pesantren yang untuk membina di tempat yang expert gitu. Dan mereka disuruh belajar ke sana selama sebulan kalau nggak salah ya. Kemudian setelah pulang, apa yang dipelajari di sana tuh dipraktekkan di pesantrennya, Langsung diterapkan, langsung di-apply gitu ya ilmu-ilmunya. dan mereka yang share ilmunya. Jadi itu tuh ada 2 kan manfaatnya. Pertama buat yang nge-share ilmu sendiri itu jadi lebih kuat lagi, jadi belajar lagi juga, dan yang baru itu mendapatkan pelajaran baru. Dan itu ya kalau misal ngebahas kan memang harus ada yang berjihad, harus ada yang tetap mencari ilmu di situ kan. Dan itu tuh salah satu konsep yang memang dipakai di sana. Jadi metodenya learning by doing gitu Nah, ya. iya gitu. Dan ini pun jadi wartawan ini pun salah satunya adalah program pesantren tadi. Pesantren mana sih kalau kita ngebahas sekarang yang membolehkan kalian keluar semua? Mau kemana nih? Boleh. Bahkan ke Kalimantan, saya juga mikir ke Kalimantan jauh. Keluar pulau gitu ya. Aduh, banyak yang harus ditinggalin nih. Tapi ya namanya belajar kan. Saya datang ke sini juga bukan buat main-main aja. Selain memang itu hal lain saya dapatkan, lihat kota lain, main juga. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah tadi cari ilmu tadi, dan nanti ketika memang saya udah balik lagi nih ke pesantren, saya menerapkan apa yang saya dapat di sini ke teman-teman yang lain juga. Iya. Itu keren banget sih, dan saya tadi tertarik ya. Namanya tuh pesantren pramuka kan ya. Berarti
Mas ini pramuka banget sampai masuk pesantren pramuka gitu. Karena saya sendiri kayaknya jarang deh denger ada pesantren pramuka, dan ini ada gitu di Iya. Tasikmalaya ini. Pesantren pramuka. Apakah santri-santri semua santri di situ emang benar-benar anak-anak pramuka banget? Sebetulnya yang lagi ngomong ini lebih expert di bidang pramuka sebetulnya ya. Ya, Tapi kalau nanya ke saya itu nggak terlalu tertarik sama pramuka. Dari SD ke SMP, SMA saya cuma ikut pramuka yang wajib-wajibnya aja. karena diwajibkan di sekolah itu. Iya. Dan semangat pramuka saya ketika camping aja. Udah itu doang. Kayaknya semua orang tuh Iya. yang paling disukai ya pas ketika campingnya gitu ya. Camping kayak kita keluar, kita nginep sama teman-teman, Betul. kita bikin tenda, ada Iya. acara bakar Menikmati suasana baru Iya, api gitu unggun ya. itu kan yang ikonik Iya, banget di pramuka tuh. Betul. Ya serunya di situ aja, selebihnya Iya. kayak misal materi gitu. Cuman duduk Iya. aja. Itu Bosen masih tipikal orang-orang yang serunya ya yang have-fun-nya aja, yang ujung-ujungnya baper di buper tapi ternyata cinlok Cinlok cinta sebentar. hanya sebatas patok tenda gitu kan. Ketika tenda dilepas sayonara cinta gitu kan ya. Ngomong soal cinlok nih. Aduh. Mas Iya. sendiri pernah kan cinlok tuh Aduh. sharing aja. Aduh. Ini mau klarifikasi atau mau maaf dulu ke mama gitu. Ya, ini tolong video jangan sampai ke orang tua saya. Tolong minta nomornya biar saya Diblokir share. bisa kan nanti tolong ya. Tapi kalau ngebahas cinlok, cinta lokasi kan ya, artinya dalam Enggak, itu yang terbuat dari sagu itu. enggak itu cilok. Oh, beda ya. Iya itu cinta lokasi. Kalau ngebahas cinlok, artinya ya kalau misal suka ke seorang dalam satu lokasi, biasanya kan itu instan ya, karena satu lokasi, karena kita tiba-tiba ngelihat ya sosok nih, Sosok apa? sosok ya kalau saya ngelihatnya perempuan dong. Tuh. Ya adalah ketertarikan mungkin. Dalam satu hal itu aja, ketertarikan terus ya seneng gitu. Dan biasanya hanya sebatas itu aja kalau kegiatan-kegiatan tuh. Kayak misal kegiatan pramuka 3 hari ya mungkin hanya 3 Ya, hari. itu tadi kan cinta sebatas Iya. patok tenda kalau di anak pramuka tuh namanya. Ya, kalau bahas cinlok lebih jauh lagi dari zaman apa ya? Kalau SD sekarang bisa dibilang itu juga terjadi di dalam kehidupan saya. Kan bayangin coba saya tapi kan normal ya, suka iya. ketika Tuh. suka menyukai atau Wajar lah mengagumi ya. itu wajar kan. Jadi kalau misalnya bahas cinlok tadi pasti pernah Mm-mm. dan ya udah Terjadi. terjadi. Pada saat umur berapa tuh? Dari umur berapa tuh? Kalau ya tadi kan udah dijawab. Kalau misalnya cinlok tuh yang benar-benar ngerti banget oh ini tuh suka dan lain Ya, sebagainya ya mungkin SMP ya. SMP atau SD nih? Kalau SD mungkin hanya main-main aja kali Tapi ya. udah mulai Ya. cinta-cinta monyet tuh ya. Apa gimana pacaran SD ya? Apa yang Pagi-pagi dibahas? Saya juga suka penasaran sih. pagi-pagi jadian sore mungkin udah atau Gitu ya. gimana? Nggak tahu. Itu konsepnya. Soalnya kan gini Mas, di zaman sekarang, fenomena zaman sekarang nih ya, pada saat kita kecil, mungkin kita lihat orang dewasa pacaran. Ya. Tapi ketika kita dewasa, kita malah lihat anak kecil pacaran nih Mas. Sedangkan Mas sendiri tadi cerita, emang saya pun pernah mengalami dari ya. SD pula gitu kan, PC itu Salah jawab nih. ya makanya kan saya giring ke sana gitu ya. Kayak Oke. apa sih Mas emang sebetulnya yang dibahas ketika pacaran di usia dini, ketika pacaran cinta-cintaan monyet aja kan sebetulnya. Kayak gimana tadi sekolah, mau Ya, aku mungkin traktir SPK enggak gitu gitu. aja nggak sih? PR udah belum? Kayak udah belum. Kayak dulu zaman Mas tuh masih zaman BBM-an gini ya. Ya, zaman BBM bahkan dulu HP belum ada kan. Kayak mulai saya awal pegang HP itu kelas 5 SD, pegang HP itu HP yang masih ada keyboardnya loh. Kalau sekarang kan udah full touchscreen Udah ya. smartphone lah ya. Ya, kalau dulu tuh ingat ini boleh sebut brand nggak ya nggak apa-apa. HP Nokia yang dulu tuh Iya, betul. keyboardnya banyak Aha. dan itu HP pertama saya waktu itu. Dan itu dipakainya belum bisa dipakai buat BBM jadi SMS-an doang. Berarti saya lebih bader nih ya. Saya dari kelas 1 SD sih udah pegang tuh handphone. Kayak udah kelas 3 atau kelas 4 tuh udah kenal BBM-an kayak. Udah ping gitu kan. Padahal zamannya lebih dulu Teh Intan kan? Enggak. Saya lebih muda kan di sini. Enggak. Ya ini saya lebih muda di sini. Saya baru 13 tahun ya di sini. Jadi kayak anak-anak zaman sekarang tuh lebih parah mungkin ya, karena Iya. akses sekarang tuh sangat-sangat terbuka. Akses internet tuh siapapun bisa mengakses gitu ya. Sekarang udah bukan lagi zamannya BBM-an, zamannya SMS-an. Sekarang udah zamannya WA-an, Instagram-an, lihat TikTok juga. TikTok-an. Dan itu tuh membuat apa ya, fenomena-fenomena yang luar biasa. Mungkin tadi Mas cerita pada saat saya SD
oke saya pernah gitu ya cinta-cintaan, tapi kan kayak ya udahlah bahasannya seputar PR udah belum gitu. Zaman sekarang anak-anak SD aja panggilannya udah Umi Abi gitu ya. Udah Papa Mama gitu. Saya aja geli Mas kayak habis pikir gitu. Bisa gimana sih menurut Mas Kenapa sendiri? ya? Kalau kayak gitu juga saya juga bingung kan. Saya nggak pernah sih untungnya ya. Kalau kayaknya kalau pernah geli juga. Kadang-kadang Saya aja untungnya nggak pernah. tapi Kalau setelah dewasa pernah setelah dewasa kayaknya nggak tahu ya. Iseng-iseng bunda-bundaan mungkin. gitu. Itu juga nggak serius kan. Tapi kalau yang tadi memang peran gadget tuh ya ngaruh banget. Karena kan kalau kita dulu tuh kontaminasi Betul. gadget tentang media sosial tuh belum terlalu masuk ke banget kita. Dulu juga saya SD, setiap hari saya ya main bener-bener main tanpa gadget gitu. Jadi fokus saya hanya main, pulang sekolah main layangan, mainnya ke sawah, Ya. main kelereng lah anak laki-laki apalagi kan. Normalnya No, anak-anak ya. pada umumnya. Ya, bersyukur Pada juga. umumnya di zaman dulu. Ya, gitu bersyukur juga saya hidup di zaman yang memang gadget tuh belum menyerang banget anak-anak. Betul. Karena dulu tuh main bener-bener kita main kumpul di lapangan, main apapun dalam satu lapangan tuh ada perempuan main karet lah, Iya. ada saya lagi sama teman-teman laki-laki main bola. Iya. Dan HP itu bener-bener Mempengaruhi. mengkontaminasi banget, dan itu tadi masuk ke kenapa sih bisa berbeda? Kenapa sih ya kalau misal kita ngebahas dari pacarannya aja sebetulnya udah salah ya. Tapi kalau misal kenapa bisa berbeda? Mungkin kalau zaman dulu tuh ya udah mereka hanya iseng doang, nggak tahu Iya. maknanya apa. Mungkin mereka hanya sebatas teman yang mungkin saling suka tapi diungkapin jadi kayak ngerasa ya saya pacaran sama ini gitu. Tapi Iya, kalau masih sekarang keren mungkin lah ya ya dulu. kontaminasi gadget tuh banyak. Jadi apapun yang udah masuk di HP dan dia bisa mengaksesnya, ya udah itu masuk semua dan kita nggak bisa membatasi. Ya memang siapa yang bisa ngontrol? Ya kita yang sebagai pengguna biasa nggak bisa mengontrol kan. Yang bisa hanya diri kita sendiri, kita bisa Iya. memilih. Kan itu hanya sebagai ibaratnya benda, ya kita yang ngontrolnya. Iya. Mau dibawa kemana, mau dipakai buat apa, dan itu dampaknya ke anak-anak kena juga Iya, gitu. dan itu salah satu dampak negatifnya akhirnya ya, banyak aplikasi-aplikasi yang mendorong mereka untuk apa ya, banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak bisa diwajarkan dan tidak bisa Ya. dinormalisasi. Seperti pacaran tadi, mungkin anak-anak zaman sekarang kalau nggak pacaran tuh berasa malu kali ya. Kalau untuk sebagian anak-anak yang saya lihat yang kayak, duh kok sekarang anak-anak SD zaman sekarang cepet dewasanya ya gitu dibanding saya zaman dulu. Saya zaman dulu mungkin fokusnya ya udah, walaupun saya udah megang handphone dari anak PC, tapi saya cuma pakai main uler-uleran ya. Saya main games lah. Saya megang laptop pun dari kelas 3 SD, kelas 4 SD udah megang laptop, tapi ya udah buat kayak main games, zombie and friends dan sebagainya gitu tanpa buat chattingan. Mungkin Facebook dulu punya, tapi dulu main Facebook tuh nggak yang buat pacaran gak sih? Ya. Yang tau gak sih kayak baru tahu sosial media kan, kayak tahu sosial media yaudah bikin Facebook kan gitu. Iya. Kayak pakai nama-nama alay Itu gitu. sosmed aib semua kan sebetulnya Facebook tuh. Betul. Kayak udah zaman dulu selfie-selfiean upload kan zaman dulu masih zaman jahiliyahnya seperti itu. Cuman alhamdulillahnya memang tidak keluar dari batas-batas yang wajar Ya, gitu. ya kalau sekarang kan memang gampang banget kan, TikTok juga. Betul. Sekarang TikTok tuh hype banget kan. Iya. Bahkan standar kehidupan bahkan kayaknya TikTok deh sekarang untuk beberapa anak muda. Dari lifestyle Iya. apapun ya. Biasanya kan kayak gitu. Meskipun memang nggak bisa dipungkiri hal baiknya banyak kan. Tapi ya memang ya itu tadi pemilihan tadi. Dan ya itu berpengaruh kepada pola hidup Iya. anak zaman sekarang. Kayak mereka lihat konten yang bucin-bucin kan kalau bahasa sekarang, mereka juga jadi pengen ikutan. Iya, salah satunya konten-konten yang begitu yang memacu mereka untuk ternyata keren ya. Oh, Iya. ternyata konten-konten begini tuh bisa viral ya gitu. Terus kayak apa yang disajikan, karena TikTok tuh ada logaritmanya. Kalau misalkan kita seringnya nonton FYP-nya begini, itu akan terus-terusan yang muncul tuh akan itu, terus akhirnya kebentuk lah dia. Coba sebenarnya kalau kita makainya bener nih, kayak setiap hari FYP kita ya udah yang masuk tuh ilmu-ilmu kayak misalkan ceramah-ceramah apa, setiap hari juga pasti kita akan nontonnya itu dan itu lebih bermanfaat. Tapi ketika ada yang nontonnya FYP-nya yang bucin-bucin, ya logaritmanya kebacanya yang bucin-bucin terus yang keluar, dan itu yang kadang anak-anak zaman sekarang tuh salah tonton gitu, diikutin lah gitu tren-tren itu yang mereka pikir
pacaran-pacaran dan bucin-bucinan tuh adalah tren dan mereka nggak malu untuk expose itu, untuk mempublish itu ke dunia sosial media. Padahal yang melihat itu gitu ya, yang melihat itu tuh bukan cuman dirinya tapi seluruh dunia nggak sih bisa lihat gitu. Tapi memang kalau misal ngebahas ya kenapa sih ada yang pacaran, ini saya ngebuka aja ya beberapa alasan gitu. Misal memang ini bukan untuk dicontoh juga, bukan untuk diikuti juga, hanya sebatas yang ngobrol aja kan. Tapi kenapa sih ada orang yang pengen pacaran katanya dengan ada sosok apa ya, pasangan Bisa menjadi penyemangat. ya gitu, bisa jadi aduh males nih hari ini tapi kan ada si dia, ya udahlah saya berangkat nih gitu kan. Kadang kan kayak gitu, dan itu juga nggak bisa dipungkiri ya, memang betul gitu. Karena saya juga salah satu kenapa misal susah banget ya ngomong pernah ya gitu ya, pernah gitu ya. Jadi memang ya memang bisa memberikan semangat juga, tapi ya yang paling penting adalah arahnya mau dibawa kemana sebetulnya. Andai ketika kita memang mengagumi seseorang, menyukai seseorang, tapi kita bisa benar-benar memposisikan dia itu sebagai motivasi kita nih. Kan iri itu ada yang boleh sebetulnya kan, iri dalam kebaikan itu ada yang boleh. Jadi dipantik semangatnya ketika kita melihat ya dia sebagai pesaing kita, misal perempuan tersebut kayak saya jadi pengen lebih pintar, saya jadi lebih rajin, meskipun niatnya kan harusnya nggak hanya karena dia kan. Tapi itu juga nggak sepenuhnya betul, nggak sepenuhnya salah. Tapi itu bisa jadi salah satu hal yang memang dipraktekkan, karena hanya sekedar itu nggak apa-apa kan. Ibaratnya kita hanya mengagumi, ya udah oke gitu. Hanya mengagumi, hanya suka aja mengagumi, dan sebatas itu udah berhenti di situ, udah baik. Begitu juga ketika kita memposisikan dia itu sebagai motivasi, dan itu bahkan bisa membuat kita lebih baik juga. Kenapa tidak gitu? Andai kan memang hanya sebatas di situ ya. Sebatas mengagumi untuk sekedar ngasih support ya. Padahal kalau saya pribadi nih ya, kalau saya nggak semangat nih ya, mau satu dunia bilang semangat ya, enggak. Karena ya semangat tuh timbulnya dari diri sendiri, dan walaupun memang butuh pemantik tadi gitu ya, walaupun kayak saya pribadi mungkin kayak mengagumi seseorang, mengagumi idola-idola saya misalnya gitu, mengagumi A, B, C, D, E, F, G, itu tadi untuk sekedar aduh gimana saya mau jadi jodoh dia kalau saya aja nggak bisa memperbaiki diri gitu. Kayak gitu kalau saya. Oh ini beratnya udah bahas jodoh. Waduh. Iya kan, karena udah usianya gitu. Kalau usianya berapa emang? Saya 17 tahun kebetulan. 17 tahun, 17 tahun masih lama. Oh nikah muda. Insya Allah. Insya Allah. Kalau ada yang mau. Ada yang udah siap ya di sini? Kalau Mas sendiri nih Mas Nah, terakhir tuh kapan sih Mas? Kayak sampai pacaran tuh. Karena mungkin Mas nih berpengalaman sekali nih Mas ya. Berpengalaman apa enggak sih? Saya harus belajar nih Mas Puh nih. Saya noob banget ini. Ini pertanyaan yang bakal membuat ini harus klarifikasi setelahnya kayaknya. Iya, ini untuk mamahnya Mas Adi ya, denger nih anaknya pernah pacaran sama perempuan. Saya nggak akan kasih link orang tua saya. Saya yang akan kasih. Saya punya kontaknya. Oke. Tadi pertanyaannya gimana? Gimana? Mas sendiri saat ini pacaran kah? Oh enggak, saat ini enggak. Sebelumnya pernah menjalin. Baru. Enggak lah. Oh, saya spill. Enggak. Intinya pernah. Ya mungkin. Berapa kali tuh Mas? Waduh ini. Oke. Ya saya perlu tahu kan, kayak kan kata Mas tuh ya oke, Mas melakukan itu karena memang butuh penyemangat dan butuh motivasi. Berarti ketika Mas ditinggalkan atau meninggalkan yang satu, Mas masih perlu motivasi yang lain. Akhirnya Mas nyari lagi. Enggak. Sampai di titik sekarang ini udah berapa banyak penyemangat yang mending fokus kenapa sekarang nggak nyari lagi gitu. Yakin nggak nyari lagi atau belum nyari lagi? Enggak lah. Kalau untuk nyari apa dulu? Kalau misal nyari pacar lagi kan enggak. Nyari ya udahlah, nyari penanti itu sesuatu. Tapi kalau misal ditanya ya udahlah ya, ini buka aib sendiri sebetulnya ya. Iya. Kalau semenjak SMP sebetulnya. Semenjak SMP ini anonim kan ya, nggak usah dijelasin lah ya. Intinya semenjak SMP tuh kenal sama perempuan kan. Kemudian ya udah, sebetulnya kita nggak ada kayak official resmi gitu, nggak ada, kayak ya udah. Tanggal jadian kita ini. Kalau sekarang tuh bahasa gaulnya apa ya, HTS kali ya. Hubungan tanpa status. Gitu. Dan dulu mungkin kayak gitu, jadi kita saya
dia tahu Berarti suka. Mas ini tipikal orang-orang yang tidak pernah memberikan kepastian gitu ya? Kayaknya untuk hal kayak gitu pada saat itu enggak sih, tapi mungkin nanti ya Oh, pasti ini lah. ini sepertinya ya buaya-buaya itu seperti ini gitu ya. Kayak seakan-akan green flags padahal red flags gitu kan. Bahasa gaul banget Jadi, ternyata itu ya. seakan-akan kayak ngasih full attention ternyata ada di mana-mana gitu kan. Kayaknya Mbak Intan yang curhat ini deh. Kayaknya gitu kan. Kayaknya aduh gimana nih Mas nih? Apa ya? Ya, tapi kalau memang kayak gitu, itu kan ya udahlah, udah jadi masa lalu ya. Udah, Sebetulnya kalau misal dimaafkan. ya, kalau ngebahas tentang benar apa salah ya nggak bisa dibahas sekarang, nggak bisa saya ngomong ya udah Nggak kalian bisa nggak usah dihitam jadi. putihkan Iya, itu. karena kan kalau saya kayak gitu, ya kamu juga kayak gini karena udah nggak ngelakuin aja gitu. Sementara kalau waktu dulu gimana kemana Betul. kayak gitu. Kalau kayak gitu sih karena memang lingkungannya ya namanya sekolah kota gitu ya. Anak kota banget Anak ya. kota banget kan, saya ya udah SD negeri, SMP negeri, SMA juga negeri, jadi ya udah lingkungan juga berbaur banget, nggak ada perbatasan, nggak ada berbatasan, jadi kita ya udah ketemu gitu. Dan ini nggak usah disebutin siapa-siapanya loh ya. Oh, saya sebutin. Nggak, ini nggak ada yang tahu kalau yang ini. Atau saya tahu. Nggak lah, nggak ada yang tahu ya. Saya tahu. Sampai susah move on ya begitu. Waduh, ini tolong di. Mama kamu yang cerita gitu ya. Ya gitu. Tapi kan memang pada saat itu ya udah kayak anak-anak biasa aja kan. Meskipun ya cukup lama Kebawanya sampai sebetulnya. dewasa tapi Ya kebetulan sampai dewasa. Tapi ya udah sekarang sih apa ya? Ya udah cuma ada lagi masing-masing. enjoy with yourself. Masing-masing. Saya juga sibuk di sini. Hidup dengan penuh kegiatan, alhamdulillahnya setiap pagi ada, setiap hari ada, dan ini juga termasuk kegiatan kan ngisi podcast kayak gini. Dan ya udah lebih fokus ke arah situ sih untuk sekarang, menikmati sendiri gitu kan. Menata karir tadi, menata plan hidup, dan ya nanti mungkin plan akhir buat warga Cimahi saya kampanye sekarang kan. Ini calon-calon wali kota nih Cimahi. Ya. Mau ini stok kampanye 10 Stok tahun ke depan. Nanti saya ya udah nanti biar Cimahi biar saya programkan lah intinya. Siap Pak Wali. Karena kalau ngebahas Cimahi kan, Cimahi termasuk kota yang sepetak doang kan. 3 Hanya kecamatan. 3 kecamatan, 15 kelurahan. Gampang banget tuh kampanye. Harusnya itu jadi apa ya? Jadi tantangan buat saya, Betul. bisa nggak sih sebelum mungkin nanti ke Putra wilayah daerah ini gitu ya. kayak gitu sih, itu jadi tantangan. Itu mungkin ya disampaikan biar terdengar, biar diaminkan oleh banyak orang juga. Amin, amin. Diberikan akses saya ya nanti Iya, ya. Jadi siapa tahu. orang yang punya kunci Cimahi gitu ya. Iya, iya. Kayak Nanti saya jadi menteri soalnya. Menteri apa tuh? Menteri sedang saya pikirkan enaknya Oke, di bagian ya semoga apapun Menteri Hubungan Internasional. Oke, ya. amin. Amin. Ya, ya, ya. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi sebetulnya apa menyukai atau mengagumi seseorang itu wajar, itu normal, itu fitrahnya kita sebagai seorang manusia. Yang tidak boleh adalah melakukan hal-hal yang sesudahnya gitu, yang tadi terjun ke pacaran. Di samping memang apa ya, agama kita yang tidak menyarankan gitu atau tidak merekomendasikan karena memang ada larangannya. Kalau bisa yang halal, kenapa harus pakai jalan yang haram gitu? Kalau misalnya ya enjoy dulu aja sama diri sendiri, upgrade diri sendiri, karena mau bagaimanapun jodoh adalah cerminan diri sendiri, gitu ya Mas ya? Oh iya, betul setuju. Ya, yang baik-baiknya tadi apa yang disampaikan Mas Adi, diambil hikmahnya, yang nggak baik-baiknya jangan dicontoh ya. Tapi ini satu pesan untuk mamahnya Mas Adi, tolong tonton. Jadi anaknya sudah pacaran dari SD gitu ya. Jadi butuh klarifikasi setelahnya ini ya Mah ya. Itu tadi semoga bermanfaat ya Mas, makasih Oke, sudah sama-sama, Intan. sharing sedikit Iya. aibnya dikit banget ya. Terima kasih sudah hadir juga, semoga bermanfaat, banyak Amin. banget insight yang bisa diambil. Ingat, menyukai itu wajar asal jangan sampai berlebihan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.